Halo guys, hari ini gua nggak tahu kenapa lagi tiba-tiba pengen bahas Gundala. Ini merupakan salah satu film superhero yang menurut gua oke sih. Banyak potensinya, banyak missnya, tapi nggak sabar buat nunggu sequelnya. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu gue sempat nonton film Gatot Kaca ya. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Nah, Gatot Kaca, ntar kita lihat gak usah Gatot Kaca tiket. Nah, kalau nggak salah tuh tiket sepi. Nah, ini dia. Sebenarnya dari awal nggak heran sih. Bukannya kenapa-kenapa ya sama Hanung ya. Cuma memang kita nggak bisa menggantungkan film tuh cuma dari satu nama doang. Kayak mentang-mentang Hanung nggak perlu promosi karena nggak tahu kenapa film ini promosinya tuh dikit banget gitu. Sempet hype dulu kan, ada sempet nunjukin seragamnya, katanya juga buatan luar negeri pada saat itu. Em, ada teaser trailernya sih dimana si pemeran utama itu lagi nonjok-nonjok dinding gitu, keren banget sumpah. Tapi setelah itu habis itu nggak ada suara apa-apa, sehingga pas Gatot ini masuk gitu ya, nggak laku gitu. Bahkan ketika gue nonton itu penayangan hari ketiga atau kedua, tiga atau keempat gitu. Ya, yang nonton sepi, sepi banget, banget nih. Jadi lihat nih, hanya membukukan 186.000 tiket, baru sekitar 7,4 miliar dari anggaran 24 miliar. Gila, gila. Nih kenapa alasannya ya, eh, biaya produksinya seperti karena disiapkan seperti film blockbuster ya jelas ya. Eh, Nah, lihat, namun jika ditilik dari segi pemasaran sama sekali tidak terlihat seperti film blockbuster. Gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa nggak ada promosinya sama sekali. Jadi setelah filmnya itu keluar trailernya, orang nggak hype, wah Gatot Kaca dan sebagainya, kostumnya buatan artis luar negeri, buatan seniman luar negeri dan sebagainya gitu. Setelah itu nggak ada kabarnya. Nah, em, kalau memang pede banget filmnya bagus ya nggak apa-apa sih. Nah tapi yang jadi masalah adalah filmnya nggak bagus, sama sekali nggak bagus. 30 menit pertama sebenarnya cukup oke ya. Intinya sih ada khas, mungkin kayak khas dikit drama gitu. Kita dikasih latar belakang mengenai karakter utama, dia itu punya nilai, punya value apa, dia itu orangnya baik kah, setia dan sebagainya. Tapi setelah itu filmnya menuju ranah yang sedikit aneh gitu. Ada satu adegan di mana para siapa itu tim superhero-nya mereka dikasih baju kostum gitu ya. Kan asumsinya kalau misalnya mereka kayak siap-siap lagi pakai kostum gitu ya. Pastinya siap-siap berantem dong. Habis itu scene-nya berantem dong. Ternyata enggak. Scene-nya ternyata enggak berantem. Gue lupa scene-nya apa. Tapi intinya abis mereka suit up, apa ya, suit up gitu ya. Mereka nggak berantem. Bayangin misalnya gini, Avengers gitu. Iron Man pakai baju armor, terus si Captain dia pakai baju, terus pakai shieldnya dan sebagainya. Hawkeye nyiapin panah ama gitu kan. Setelah itu mereka nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, nggak berantem, nggak pergi ke suatu mana, nggak apa. Filmnya aneh dan writingnya aneh. Jadi kalau mereka mengandalkan mouth to mouth gitu ya, promosi mulut ke mulut ya, mohon maaf aja nih nggak akan bisa sih gitu kan. Dan ditambah lagi dari apa, marketingnya sampah banget ya, jelas filmnya gagal. Bahkan film jelek sekalipun kalau marketingnya bagus ya, ya banyak yang nonton gitu, kayak film Marvel gitu misalnya. Meskipun misalnya kayak film Marvel pun yang penting Marvel kan, oh orang tertarik sama Marvel karena ya karena Marvel, it's just Marvel. Kualitas filmnya mungkin ups and down gitu kan, kita nggak tahu yang mana yang bagus yang mana yang jelek. Tapi ketika film Marvel keluar di bioskop ya orang pada hype gitu lah. Ditambah lagi marketingnya bagus, kayak banyak kayak interview, banyak kayak promosi di YouTube dan sebagainya. Tapi Gatot Kaca ini nggak ada sama sekali, dan kelihatan berarti ada ketidakpedean dari orang-orang yang ada di film itu untuk mempromosikan film itu karena filmnya jelek gitu. Nah, terus makanya kenapa gue bahas Gundala, karena menurut gue Gundala pun juga nggak terlalu bagus banget ya. Maksudnya secara writing itu masih banyak yang skip, masih banyak yang miss. Secara fighting itu terlalu tiresome, terlalu penekanan di berantem yang kameranya dari jarak jauh yang nggak ada cutting-cuttingnya.
Ingat, film berantem yang cuttingnya sedikit belum tentu bagus gitu. Kalau orang kalah terlalu Hollywood berantemnya kayak terlalu banyak cutnya, ya most people enjoy that dan itu bagus gitu loh. Tapi Gundala ini terkena masalah di mana mereka terlalu banyak eh, penekanan di wah lihat film gua berantemnya real loh, nggak ada potong-potongan, tapi jadinya boring dan jadinya slow pace gitu. Terutama di adegan terakhir di mana Gundala harus berhadapan dengan em, apa ya istilahnya, eh, ada hero hero ML gitu kan, pada muncul semua tiba-tiba ngebukin dia aneh-aneh satu-satu, eh, berantemnya terlalu slow. Nah tapi Gundala itu hype-nya pada saat itu menurut gue cukup tinggi ya, karena mereka berbarengan dengan adanya Bumi Langit Universe itu, ada janji di mana wah nanti film ini bakal nge-hype banget, karakternya juga pemain senior udah lumayan terkenal, terus juga sutradaranya, bukan sutradara sih, scriptwriternya ya si Joko Anwar dan sebagainya gitu. Jadi kayak ya mereka nggak perlu mengandalkan hype gimana pun, ya mereka pada akhirnya bakal oke-oke aja gitu kan. Nah, em, makanya Gatot Kaca ini sebenarnya, menurut gua sayang aja sih, sayang banget. Lihat lihat Anung Bramantio berharap penonton film Gatot Kaca seperti pencapaian. No, no, too far, terlalu jauh, terlalu jauh. 4 juta, 4 juta. Berapa tadi? Ya, melihat kondisi presale tiket yang ternyata disambut, ya. Tapi saya nggak berani optimis. Bagus, nggak usah optimis emang, karena emang jelek hasilnya. Nah, mungkin ini bisa jadi pelajaran ya. Sebenarnya ada satu masalah yang Gatot Kaca dan apa namanya, Gundala tuh punya masalah yang sama. Terlalu pengen bikin universe, itu sih masalahnya. Kenapa? Lucunya adalah kalau kalian lihat film kayak Marvel gitu ya, yang benar secara universe mereka udah benar-benar achieve gitu ya, atau Conjuring lah tuh yang nggak ada hubungannya sama superhero gitu ya. Kedua film ini tuh sebenarnya nggak terlalu mikirin sequel, nggak terlalu mikirin nanti spin-off dan sebagainya. Mereka fokus ke filmnya. Kalau film Marvel yang pertama kayak Iron Man dulu, fokusnya cerita si Iron Man-nya. Udah ceritanya selesai, setelah kredit barulah dikasih teaser bahwa nanti loh ada Nick Fury loh ini, berarti kan nanti ada Avengers loh gitu. Sama kayak Conjuring. Ya sepanjang filmnya ya intinya film hantu gitu kan. Baru nanti ada teaser atau mungkin langsung melanjutkannya ada, atau mungkin spin off-nya aja tanpa harus benar-benar maksain buat bikin universe-nya. Nah, kendala Gundala pada saat itu adalah gue lupa nama musuhnya siapa ya. Ada dua plot cerita yang pisah. Yang pertama ada dua musuh ya. Yang pertama adalah musuhnya si Pengkor ini. Pengkor dengan segimana plotnya dia berusaha untuk vaksin apa amoral gitu-gitu ya. Gue juga nggak tahu. Ya vaksin amoral, ingat banget yang beras itu. Nah, di sisi lain ada Aryo Bayu yang jadi Gazul dengan ceritanya sendiri. Si Aryo Bayu ini sibuk sendiri dengan kehidupan, dia berusaha menggali makamnya itu. Si Pengkor ini berusaha dengan cerita yang dua berbeda. Akhirnya kita harus fokus ke dua cerita yang sebenarnya menarik kalau sebenarnya fokusnya ke salah satu aja. Cuma karena ada dua ada subplot Gazul ini gali-gali makam, ngancurin museum. Akhirnya terkesan filmnya terlalu nggak fokus sama Gundala. Harusnya Gundala ini cerita tentang gimana orang yang awalnya trauma untuk membantu orang lain ya, karena ayahnya lo mati gara-gara ngebantuin orang kan. Akhirnya dia berusaha jadi orang yang selfish, tapi ujung-ujungnya karena dia ketemu sama kakak sama ade ini yang dia keinget dia pas kecil, akhirnya si Gundala ini mau membantunya. Harusnya fokus ceritanya di situ. Gimana caranya Gundala ini berubah jadi orang yang trauma akan masa lalunya, yang berusaha untuk hidup sendiri, berusaha untuk hidupnya diri dia sendiri. Dia berubah menjadi superhero, menjadi pahlawan dulu lah, nggak harus super lah, yang penting hero dulu. Itu sih. Um, terlalu
terlalu berusaha untuk set si Gazul ini yang ngebangkitin entah siapa yang keluar dari batu itu, musuhnya bahkan nggak inget. Tapi ya itu masalahnya ada di situ gitu. Sehingga filmnya tuh jadi nggak jelas, sama juga kayak siapa? Gatot Kaca. Di sini ada dua musuh. Musuh yang pertama berusaha membangkitkan si ini. Membangkitkan siapa itu? Yang orang jahat itu. Nah, kita jadi bingung, ini musuh musuh utamanya siapa? Oh, ternyata musuh utamanya si profesornya ujung-ujungnya gitu. Ceritanya jadi eh, sebenarnya kayak yang bikin film Iron Man itu oke gitu ya. Jadi film kayak cerita awal gitu ya, atau istilahnya kalau bahasa Inggris itu origin story lah ya. Gimana orang yang awalnya nggak jadi pahlawan akhirnya jadi pahlawan, itu adalah kejadian di film itu tuh merubah hidup dia atau merubah perspektif dia akan hidup itu. Ada konsekuensinya gitu. Contoh, kalau misalnya Iron Man dari yang awalnya dia egois banget hingga akhirnya dia kayak berubah jadi pahlawan gitu. Ada perubahan, ada yang awalnya dia yang bodo amat lah gue jual senjata. Setelah kejadian itu dia berusaha untuk gimana caranya gue bisa jadi orang yang lebih baik kayak gitu. Nah, Gundala enggak. Kita cuma dikasih waktu sekitar, ya ada satu adegan yaitu kan jadi kayak dicepetin gitu ya. Jadi pas dia kecil, abis dia lari dari orang yang mau ngadopsi dia itu yang di mobil itu, dia lari, akhirnya langsung kepotong lagi beberapa belas tahun kemudian dia udah gede, dia lagi jogging, terus dia ngelihat ada mbak-mbak dicopet atau dipalakin gitu nggak masalah, tapi dia memutuskan untuk nggak ikut-ikutan. Nah terus beberapa scene kemudian Tara Basro dan adik kecilnya itu dia bantuin gitu kan. Terus saya kayak dan di akhir dia nggak berubah banyak. Oke, dia berubah, dia dapat kekuatan. Tapi dia pada dasarnya memang suka membantu orang. Kita cuma dikasih satu scene di mana dia nggak ngebantu orang. Kita lebih banyak ngelihat dia ngebantuin orang daripada dia nggak ngebantuin orang kayak gitu. Harusnya ya menurut gue ya adalah kita dikasih setengah film menunjukin kalau si Abimana ini trauma, dia nggak mau ngebantuin orang lagi. Si Tara Basro nih mohon tapi dia nggak mau gitu kan, dia nggak mau samsek gitu, hingga akhirnya ada suatu momen di mana anaknya itu dalam bahaya, akhirnya dia kayak harus mau ikut dan itu gitu gitu ya kalau gue ya. Sehingga tidak ada perubahan, yang berubah adalah si Gundala kuat, udah that's it, no more. Dapat kostum baru lagi, keren sih btw kostumnya gitu ya. Terus terlalu banyak villain juga jadi fokus, jadi masalah utamanya, tapi itu kita akan bahas nanti. Cuma yang paling penting itu adalah tadi itu ya. Nah, kendala lain yang menurut gue cukup penting juga sama di Gundala. Maksudnya sorry. Selain Gundala ini kita lupa bahas balik lagi ke Gatot Kaca. Sama masalahnya. Si siapa nih Gatot Kaca? Gatot Kaca namanya siapa? Si Ricky Nazar ini karakternya siapa sih namanya? Who's your name? Let's see. Ini dia. Yuda. Nah, si Yuda ini dia tuh baik, dia tuh pembela kebenaran. Dia nggak suka ada influencer yang cuma pengen pajang muka doang. Akhirnya dia dipecat gara-gara itu. Dia caring banget sama ibunya. Dia suka menolong orang. Dia baik sama temennya. Setelah film itu, dia tetap jadi orang yang sama. Dia cuma dapat kekuatan aja gitu. Jadi film itu tuh nggak merubah apa-apa. Apalagi yang paling gue kesel adalah karakter Agni-nya nih, si Yasmin Napper, si Agni. Ada adegan terakhir, ini spoiler ya, kayaknya orang nggak peduli juga sih. Ada adegan terakhir di mana si bapaknya, siapa sih nama bapaknya itu? Nih si Edward Akbar ini, Arya Laksana, Profesor Arya Laksana, bapaknya Agni itu udah kalah dan akhirnya dia tobat. Tapi dia pengen dibunuh sama Yuda. Karena si Yuda ini Gatot Kaca. Dan kalau lu dibunuh Gatot Kaca, lu dapat penghormatan paling besar lah pokoknya. Itu sebuah kehormatan gitu. Si Yuda nih nggak mau lah, jelas lah ya. Si Agni ini udah mohon banget.
Yuda jangan gitu kan, jangan bunuh bokap gue gitu kan. Tapi akhirnya si Rizky Nazarnya, si Yudanya akhirnya memutuskan untuk ngebunuh si uh, Arya Laksananya kayak gitu, si sosoknya tanda kutip. Nah itu kan kayak keren dong, maksudnya kalau writingnya dibuat kayak setelah itu uh, Yuda sama Agni yang awalnya deket banget sampai udah pacaran lah ya kesannya ya. Dan gara-gara kejadian itu Agni itu akhirnya benci sama Yuda. Keren dong, itu kan plot twist banget ya. Bukan plot twist sih, itu kan plot perubahan plot yang keren ya. Maksudnya adalah biasanya kan wah pahlawan tuh dapet ceweknya kan pasti ya. Tapi kan enggak gitu kan. Kan keren ya gitu kan, out of the box gitu untuk film Indonesia. Tapi enggak. Agni itu kayak udah nggak apa-apa, makasih lo udah bunuh bapakku gitu misalnya kayak gitu kan, kayak nggak banget gitu. Dan ini sih kayak masalah terbesar di film menurut gue adalah mereka terlalu 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 apa ya, mereka stuck di mindset film superhero lama bahwa ya superhero itu baik, superhero itu tanpa celah, superhero itu bukan manusia, mereka benar-benar dewa gitu lah ya. Enggak, gue suka banget sebenarnya dari Gatot ini 30 menit pertama seperti yang gue bilang tadi. Tapi setelah itu filmnya berantakan, entah karena emang mereka nggak punya arah dan sebagainya atau gimana, nggak juga nggak tahu. Dan paling sayang itu adalah kostumnya, dimana ini loh keren loh kostumnya loh, gue nggak bohong dah, ini keren banget. Tapi filmnya tuh kayak gini. Bayangin adegan filmnya kayak gini, warna merah, terus gelap. Baju yang keren kayak gini, ada biru-biru, ini kayak biru-biru ya, kayak hitam kayak silver metallic keren gini. Ini kayak ini musuhnya yang ini. Ini jadi merah, nggak kelihatan, gelap banget di adegan akhirnya pas mereka berantem. Pas si Gatotnya akhirnya dapet, nah ini nih, anjir gelap banget dah, lihat dah, gelap banget. Gue tahu sih kenapa gelap, karena mereka mencoba menyembunyikan CGI-nya gitu loh. Karena ya to be honest it's not that good ya. Menurut gue lebih bagus Gatot sih. Lebih bagus Gundala. Cuma memang Gundala itu minim banget. Mereka lebih baik praktikalnya. Kalau misalnya lihat Gundala di sini, ini kostum terakhir ini menurut gue kostum terbaik lah. Kenapa diganti? Kenapa pakai yang itu? Ini keren banget sumpah. Kayak this is the Dark Knight gitu loh. Kayak ini kayak sumpah ini keren banget. Kostumnya keren banget. Tapi mereka pada akhirnya decided untuk nggak pakai ini lagi ya. Jadi kayak ya udahlah ya. Nah gitu sih. Nah ini nih. Menurut gue ini kayak apa ya? Oke gitu loh. Oke, memang benar-benar ya kalau lu manusia biasa nggak punya duit ya lu bikin kostum kayak gini. Nah ini kan kostum akhirnya ya, kalau nggak salah. Masa sih itu jelek banget dah. Oh enggak, kayaknya sumpah kalau mereka pakai ini jelek sih. Terlalu hitam putih, terlalu gitu. Nah, gitu. Nah, biar nggak berlama-lama ya udahlah gue tutup aja. Intinya adalah dua film ini tuh potensi baik banget. Sebenarnya menurut gue paling yang paling gue sesalkan dari kedua film ini adalah mereka terlalu ambisius bukan dalam hal budget, bukan dalam hal kostum, tapi dalam hal cerita aja, writing gitu loh. Bikin cerita yang ground up kan, yang grounded aja gitu. Kenapa? Karena kita harus yang bikin film universe itu laku dan terus-terusan ada, itu bukan actionnya, bukan cuma kostumnya, bukan cuma budgetnya, tapi koneksi kita ke karakter itu. Kenapa orang pada tiap kali ada film Avengers mereka suka? Karena mereka tahu, misalnya nonton Spider-Man, anjir ada Doctor Strange, gue demen banget sama Doctor Strange, akhirnya gue nonton gitu. Mereka tuh nggak nungguin filmnya, mereka nungguin karakternya gitu loh. Dan film superhero Indonesia itu nggak akan laku sampai
si penulis film itu bisa bikin karakternya itu disukain oleh banyak orang. Istilahnya relatability ya. Relatability itu kan kayak kita bisa relate sama karakter itu. Karakter itu juga harus lovable, disukai baik di luar atau di dalam film. Um, Makanya it's okay kalau mau cari karakter apa kayak aktor baru, aktris baru. Menurut gue itu lebih cocok, terutama yang terkenal sama anak-anak ya, sama generasi yang baru gitu. Ya ini gitu. Nanti Sri Asih keluar, Pevita Pierce ya, banyak yang suka. Kita lihat seberapa bagus skripnya. Gue yakin kalau actionnya mereka belajar baik dari Gundala, set piece-nya juga, CGI dan sebagainya. Menurut gue nggak akan permasalahkan itu. Film dari trailernya sih looks amazing ya, looks freaking awesome I think in my opinion. And this is a nice suit kalau mereka bisa bikin kayak gini, which is not the case sih ya. Kayak ya kita lihat aja ya. Cuma ini menarik banget untuk ditonton. Cuma yang jadi masalah yang gue takutkan adalah skripnya lagi dan terlalu ambisiusnya mereka buat kayak bikin universe. At least bikin kita care dulu sama Sri Asih nih. Kenapa sih kita nungguin dia? Kenapa sih kita harus gimana caranya mereka bisa bikin kita kayak tiap kali ada film Bumi Langit baru, kita pengen tahu kayak wah Sri Asih bakal muncul gak ya? Wah ada kayak follow up tentang ceritanya Sri Asih gak ya kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Oke, that's it. I won't be ranting anymore. Have a good day everyone and I'll see you guys in the next one. Bye.